Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas soal akuntansi di mana kita akan mencatat kartu persediaan barang dagang dalam bentuk soal seperti ini. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode FIFO, LIFO, dan reference. Oke. Soal yang akan kita bahas adalah di mana Shiroishin yang merupakan salah satu penjual souvenir dalam bentuk bros memiliki mutasi persediaan barang dagang yang terjadi pada periode 2020 pada bulan April. Adapun kegiatan transaksi yang terjadi di bulan April ada 6 kali transaksi, di mana 6 kali transaksi ini pada pembelian dan penjualan. Oke. Hal yang pertama kali kita cari tahu adalah berapa harga satuan barang. Oke. Yang diidentifikasi di sini adalah pembelian karena identifikasi di sini sebagai modal awal itu adalah pembelian, di mana secara narasinya, ceritanya mungkin Shiroishin ini membeli barang sebagai persediaan barang untuk dijual kembali. Jadi barangnya yang dibeli itu pada tanggal 7, kemudian di tanggal 22 dan tanggal 28 itu ada pembelian 120 bros, kemudian 90 bros dan 30 bros. Oke. Harganya itu 3 juta untuk pembelian yang pertama, pembelian yang kedua itu 3.100.000, kemudian pembelian yang ketiga itu 3.200.000. Nah, untuk mencari tahu harga satuan adalah dari reference. Jadi, dibagi harga 3 juta dibagi dengan berapa piece. Ini tinggal tarik. Oke, jadi ini adalah harga satuan bros. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pencatatan secara FIFO dan LIFO. Namun sebelumnya di sini saya akan menghilangkan koma supaya mudah dimengerti saja sebenarnya. Jadi koma itu saya hilangkan. Penjelasannya di sini saya sudah memiliki tabel FIFO, LIFO, dan reference. Oke. Jadi nanti yang saya jelaskan yang pertama itu adalah FIFO terlebih dahulu. Kalau untuk tabel FIFO itu adalah first in first out, di mana barang yang masuk pertama kali itulah yang keluar pertama kali. Begitu juga dengan harga. Harga yang pertama kali dicatat itulah yang dijual pada saat barang akan keluar pertama kali. Jadi yang diambil itu adalah yang diidentifikasi adalah harga yang pertama. Oke, kita mulai. Jadi dari dokumentasi pencatatan yang ada di sini, persediaan barang dagang itu dimulai dari tanggal 7 April di mana adanya pembelian bros 120 piece. Jadi di dalam tabel FIFO kita catat tanggal 7, kemudian unitnya, berhubung saya tadi sudah mencari harga satuan sehingga saya copy saja. Caranya adalah sama dengan di sini. Kemudian 120 sesuai dengan tanggal itu kemudian saya enter. Ini kemudian saya tarik. Nah, jadi pada saat tanggal 7 ada pembelian barang 120 dan barang ini akan masuk ke dalam gudang. Sehingga barang yang ada di dalam gudang secara otomatis itu akan tercatat di sini. Anggaplah ini adalah segala sesuatunya yang ada di gudang, ya. Yang ada di gudang itu adalah 120. Saya langsung copy. Oke. Kemudian ini adalah transaksi yang pertama. Supaya mudah saya kotak. Oke. Kemudian di tanggal 19 terjadi penjualan bros 3.600.000. Jangan
lihat harga penjualan, karena harga penjualan itu tidak dicatat di dalam kegiatan pencatatan barang dagang ataupun form gudang, tidak dicatat karena yang kita urusi adalah keluar masuknya barang gudang sesuai dengan stok dan harga yang terjadi saat itu. Maka harga penjualan ini tidak usah dilihat, karena kalau kita melihat harganya ini, otomatis kita akan baliknya ke akuntansi. Bagaimana caranya menghitung keuntungan dengan kerugian. Harga modalnya berapa dikurangi harga jual dapat laba. Nah itu, tapi di gudang itu tidak dipakai. Jadi penjualan ada 50 bros yang terjual, maka harga yang dikeluarkan di gudang seperti ini cara catatnya. 50 barang, ini tadi tanggal 19, nih 19, 50, harga satuan yang kita gunakan itu adalah harga satuan yang ini. Oke. Kemudian, berapa jumlah penjualan? 50 dikali harga yang ada di gudang. Ini adalah barang yang keluar, ya. Sisa barang yang ada di gudang saat ini berapa? 120 dikurang 50. Kemudian, ini harganya. Ini dikalikan dengan 25.000. Oke, paham? Jadi, ini adalah kegiatan transaksi yang terjadi di tanggal 19. Biar mudah, saya kasih highlight. Nih ya, ini adalah tanggal 19. Nah, kemudian ada yang namanya transaksi di tanggal 22, di mana ada terjadi pembelian barang 90. Nah, tanggal 22 ya. Di tanggal 22 ini terjadi pembelian barang, sudah saya cari sebelumnya. Ini kemudian saya tarik. Nah, ini akan berbeda cara catatnya. Kenapa berbeda? Karena walaupun barangnya sama, tapi harganya itu berbeda. Dan juga barang ini dibeli dengan tanggal yang berbeda. Sehingga di dalam pencatatan FIFO, harga yang beda dengan tanggal yang berbeda bukan hanya dalam konteks artian sama hari sama tanggal, bukan. Jadi tanggal yang berbeda ya akan mempengaruhi harga, walaupun harganya lebih murah ataupun lebih mahal. Nah, seperti yang terjadi di sini, tanggal 7 kita kan belanjanya 25.000 satunya. Sedangkan tanggal 22 kita belanjanya harganya 34.444 ya. Satu barang yang sama tapi harganya berbeda. Nah, cara pencatatannya bedanya di sini. Kalau di sini kita tulis yang harga yang pertama, ini adalah harga yang ready di awal tadi, di gudang ada, barangnya 70 stoknya. Kemudian kita nambahin barang lagi di gudang sebanyak 90. Oke. Nah, di sini kita catat persediaan barang gudang itu ada sebanyak 90 ditambah 70. Ada 160 item di gudang di tanggal 22. Oke, ini saya tabel dulu. Kemudian saya highlight biar beda. Beda kan? Oke, kita masuk ke soal nomor 4. 25 April terjadi penjualan 100 bros. Nah, 25 April terjadi 100 bros. Ingat, ini adalah metode FIFO, di mana FIFO itu adalah mencatat berdasarkan yang pertama masuk, dia yang pertama dikeluarkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di gudang itu ada 70, ada 90. Berarti kita milih yang mana untuk dikeluarkan pertama kali? 100 itu saya turunkan dulu ke bawah.
karena saya mau ngeluarin barang biar dapat 100. Yang mana dulu barang yang saya keluarkan? Karena ini first, jadi 70 saya habisin dulu. Tuh. Nah, untuk dia bisa jadi 100, saya butuh berapa lagi barang? 30 kan? 30 barang di sini. Nah, 70 ini harga yang mana? 70 ini adalah harga yang ini. 30 ini harga yang mana? 30 harga yang ini. Jadi, total barangnya itu adalah 70 kali 25, kemudian yang ini 30 dikali yang ini. Nih, dapatlah 100 barang yang terjual di hari itu. Kemudian, berapa sisa harga barang di gudang? Sisa barang gudang berapa? 70 udah habis kan? Udah laku. Berarti tinggal 90 yang ini. 90 ini pun sudah diambil 30. Saya catatnya di sini ya, biar nggak bingung. Jadi, 90 yang ini dikurang dengan 30, sisa 60 kan? Nah, 60 ini pakai harga yang mana? 60 ini pakai harga yang ini. Jadi, sama dengan ini dikali yang ini. Oke, koma, saya hilangkan. Ini adalah catatan persediaan barang gudang di tanggal 25. Oke, saya tabel, kemudian saya highlight. Oke, jadi kita sudah ada 3 transaksi setelah dari modal. Kita masuk soal nomor 5. Tanggal 28 terjadi penjualan. Oke, tadi tanggal 25 itu sorry ding, 25 itu ngapain kita? 25 ya benar ya, penjualan bros 100, 28 itu kita beli lagi 30 bros. Nih, 28 kita beli bros. Saya udah bikin soal yang ininya, jadi saya tinggal copy. Tujuannya itu biar mempermudah kita dalam penghitungan. Oke. Nah, di sini gimana kita nyatetnya? Kita tidak boleh menggabungkannya dengan barang yang sudah ada di gudang. Jadi kita mencatatnya itu berbeda. Ini seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan barang baru. Ini. Nih. Koma saya bulatkan. Oke, dari sini kira-kira berapa persediaan barang gudang saat ini? Barang gudang saat ini adalah 60 ditambah dengan 30. Ada 90 barang di gudang. Oke, saya tabel, kemudian saya highlight supaya mudah dimengerti. Kemudian ada lagi nggak kegiatannya? Oh, ada, tanggal 29 dia jual bros 50. Oke, berhubung ini jual 3.700.000 nggak usah dilihat. Kita balik ke sini 29, kemudian dia jual barang. Berapa jual brosnya? 50. 50 di sini. Nah, lihat. Kita mau pakai yang 30 apa yang 60? Kita pakai yang 60. Karena kalau kayak tadi 100 kan nggak cukup nih barangnya. Tapi kalau yang ini kan cukup. Jadi cukup pakai yang di pertama tadi. Harganya yang mana? Harganya yang ini. Oke, jadi sama dengan ini dikalikan dengan yang ini. Nah, sekarang persediaan akhir di gudang ada berapa? Kalau tadi kan 60 nih, ya kan? Sudah kita pakai 50, berarti sisa 10. Terus yang di bawahnya, yang barang gudang yang baru, nggak kepakai kan? Tapi tetap harganya itu beda. Yang ini kita pakai harga yang ini. Tuh. Tinggal kita kalikan. Ini
Ini saya bulatkan. Oke. Jadi total barang di gudang berapa? Ini ditambahin ini. Oke. Inilah kegiatan yang terjadi di bulan apa itu tadi? Nah, ini yang terjadi di dalam bulan April. Kalau kita catatnya berdasarkan FIFO, first in, first out. Jadi barangnya itu ada 40 di gudang di bulan April dengan dua harga yang berbeda. Oke. Nah, sekarang kita akan catat di metode LIFO. Kalau kita sudah ada catatan di FIFO, maka saya nggak akan buka lagi soalnya. Jadi saya ngopinya dari FIFO. Nah, bedanya di LIFO itu adalah barang yang terakhir keluar itu yang pertama kali masuk. Ya. Barang yang terakhir kali keluar itu yang pertama barang yang terakhir keluar adalah barang yang pertama kali keluar. Jadi dia masuk terakhir, dianya keluar pertama. Itu LIFO. Ya. Kalau FIFO, barang yang masuk pertama, dia yang keluar pertama. Kalau LIFO kebalikan, udah datangnya terakhir, keluarnya pertama. Itu LIFO. Oke, kita mulai. Untuk pencatatan di awal sama seperti saldo awal. Jadi kalau kita nyatetnya sama. Tanggal 7 itu sama. Karena di sini belum ada harga sebelumnya. Jadi ini anggaplah kita baru pertama kali nyatet. Jadi atau kita baru pertama kali usaha. Jadi kita untuk persediaan di gudang itu sama. Oke. Kemudian di tanggal 19 terjadi penjualan pun sama. Karena di sini tidak ada harga yang berbeda. Hanya ada satu harga. Sehingga datanya sama. Tuh, sama ya. Hanya untuk di bagian sini. Sama. Oke, ini saya bedain warna biar nggak bingung. Oke. Di tanggal 22 ada penambahan barang masuk sebanyak 90 dengan total 3.100.000. Nah, ini gimana cara nyatetnya? Sama cara nyatetnya. Ya, sama. Untuk nyatet sama. Yang mana yang keluar duluan, yang mana masuk duluan nanti itu tergantung dari transaksi. Tapi kalau pada saat kita catat itu tidak digabungkan intinya. Ya, jadi mau FIFO mau LIFO itu tidak digabungkan dalam pencatatan kalau terjadi transaksi di hari yang berbeda. Oke, kemudian ini kita catat dulu di sini, kemudian ini yang 90 yang baru kita tambahin. Tuh. Jadi total barang persediaan di gudang itu ada sebanyak 90 ditambah 70. Inilah yang terjadi di tanggal 22. Oke, kita ke tanggal 25. Di mana tanggal 25 ini terjadi yang namanya penjualan 100 piece bros. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada 70, ada 90. Bedanya dengan FIFO, kalau FIFO dia mencatat ambil 70 dulu, kekurangannya ambil di 90. Ya kan? 70 dulu, kekurangannya ambil di 90. Tapi kalau LIFO untuk mencapai 100
dia ngambil yang di bawah dulu, karena kan barang yang terakhir keluarnya pertama. Ya. Kurangnya berapa? 10 itu ngambilnya dari yang 70 ini. Nah, 90 ini harganya yang ini. Koma saya hilangkan. Oke. 10-nya yang mana? Yang ini. Kita total. Kemudian yang ini kita total. Nah, untuk nyatat yang ini saya tulis di sini ya biar nggak bingung. Nah, 90 ini kan udah habis, udah kita jual ya. Jadi kita nggak usah catat lagi ke bawah. Yang kita catat itu adalah sisa barang di gudang saat ini. Ya, untuk capai 100 tadi kita minjem dari yang 70 itu kan. Berarti 70 ini kita kurangkan yang berdasarkan kita pinjam tadi 10. Jadi sisa gudang itu 60, ambil harganya yang ini, baru kita kalikan. Oke, nah ini saya tabelin biar nggak bingung. Tuh. Itu yang untuk tanggal 25. Nah, ini adalah persediaan barang saat ini. Oke. Kemudian di tanggal 28 terjadi pembelian barang sebanyak 30 dengan harga 3.200.000. Ingat, kita tidak boleh menggabungkan karena tanggalnya beda. Jadi 60 tetap tercatat. Kita tetap nambah barang 30 dengan harga yang beda. Jadi total barang gudang saat ini adalah 30 ditambah 60 dengan harga yang beda. Oke. Ini saya tabel. Oke. Kemudian di tanggal 29 terjadi penjualan sebanyak 50. Nah, 50 ini kalau kita lihat di bawah sekali yang terakhir kali masuk itu cuma ada 30 barang. Ya kan? Sesuai dengan metode LIFO, berarti kita harus minjem yang di sebelumnya. Jadi untuk mencukupi 50 barang ini, kita ambil dari 30 yang ini ya. Kemudian kita minjem 20. Harganya 30 itu untuk yang ini, 20 itu untuk yang ini. Kita kalikan. Kemudian yang ini kita kalikan. Dapatlah 50. Sisa barang sekarang berapa? Sisa barang sekarang adalah yang 30 ini sudah habis kan? Sekarang sisa 60. 60 pun ini tadi untuk mencukupi produk jadi 50, kita ngambil dari sini kan? Berarti yang ini akan ada pengurangan karena kita minjem di sini. Jadi sisa barang di gudang itu adalah 40 dengan harga yang ini. Ya kan, karena yang ini yang masih ada harga barangnya dan harganya yang ini yang dipakai, kita tinggal kalikan. Nah, inilah yang terjadi di tanggal 29. Sama kan? Sama-sama 40, hanya saja beda harganya. Kalau yang ini tinggal 1, kalau yang ini masih 2 harga. Oke. Ini Vivo, ini LIFO. Oke, bedanya bisa kan dibedain untuk cara catatnya. Nah, sekarang kita akan balik ke Efrance. Efrance itu lebih mudah dibandingkan Vivo dengan LIFO. Kalau kita pakai LIFO dengan Vivo, sebenarnya ada keuntungannya, ada kelebihannya. Kalau kelebihannya itu harganya, kalau kalian bisa lihat, kalau misalnya dia murah, itu akan jualnya lebih mudah
murah gitu loh. Itu kalau kita pakai FIFO. Jadi harganya itu bermain. Oke, tapi kalau pakai LIFO itu akan bermasalah pada saat barang yang masuk terakhir, keluar pertama, ya kan? Logikanya aja kalau kita masukin barang di gudang, ya, semakin banyak kita memasukkan barang, maka barang yang terakhir kali itu akan menumpuk di bagian belakang sekali. Ya. Pada saat barang akan dijual, barang yang baru nyampe itu yang dijual pertama kali. Sedangkan barang yang kita jual itu terkadang ada masa expirednya, ada masa kotaknya, ya, masa berlakunya, ada masa-masa itu, sehingga ada kalanya itu bikin ribet. Tapi tergantung dari perusahaannya. Perusahaannya mau pakai yang mana, mau pakai FIFO kah, mau pakai LIFO kah, nggak masalah. Oke, atau ada perusahaan yang tidak masalah dengan harga, ambil rata-rata saja. Kalau ngambil rata-rata yang ini, kita ngambil average. Oke, nih saya udah punya tabelnya. Oke, saya ngambil soalnya dari sini. Average itu beda. Kalau tadi kita harus memperhatikan barangnya kapan masuk, barangnya kapan keluar, ya kan? Kalau average tidak. Jadi itu dimulai dari tanggal 7 sama dengan yang sebelumnya, karena belum ada transaksi sebelumnya, belum ada histori, maka kita akan menganggap ini adalah histori yang pertama. Oke, ini adalah harganya tanggal 7, kemudian tanggal 19 terjadi penjualan sebanyak 50, ya. Ini tetap sama 50. Tuh. Dia akan mengurangi 50 dikurang 120, maka akan ada 70, ya kan? 70 itu harga yang ini jumlahnya, maka 70 dikali 25.000. Ini adalah persediaan barang di tanggal 19 yang ada di gudang. Kemudian tanggal 22 ada yang namanya pembelian barang dengan 90. Nah, ini yang akan kita hitung. Kalau tadi kita memikirkan barang ini nggak boleh digabung, bukan artian barangnya nggak boleh digabung, mohon maaf, harganya yang tidak boleh digabung karena itu berbeda. Kalau di average boleh. Jadi kita di sini harus menghitung sisa barang di gudang itu ada 70 sebelumnya, kita mau nambahin lagi barang dengan 90, sehingga barang semuanya ada 160 di gudang, ya. Untuk harga itu nih rumusnya, buka kurung 25.000 ditambahkan dengan harga yang ini untuk harga satuan, kemudian kita bagi 2, kita ambil rata-ratanya. Nih dia pakai koma, saya hilangkan, sama dengan 160 dikali dengan harga satuan. Ini adalah harga yang berlaku di gudang saat ini. Oke. Nah, kemudian di tanggal 25 terjadi pembelian sebanyak 100 barang. Harga satuannya ambil yang mana? Harga satuannya ambil yang ini. Kemudian sama dengan kita kalikan. Nih. Oke. Nah, 100 di sini karena kita tadi sudah ada menjual barang sebanyak 100 piece, maka 60 di sini harganya yang ini, ya. Kita tinggal kalikan. Tuh, dapatnya segitu. Kemudian di tanggal 28. Di tanggal 28 itu ada kegiatan penambahan lagi dengan melakukan pembelian sebanyak 30. Nih. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan barang yang ada di gudang, 30 ditambah 60. Tuh. Ini akan berbeda kalau kita ngomongin masalah harga satuan. Jadi di sini
sama dengan buka kurung harga satuan yang ada di gudang kita tambahkan dengan harga satuan yang baru akan masuk, kemudian kita bagi 2. Oke, maaf. Saya 2 kali tutup kurung ya. Oke. Ada koma, saya hilangkan. Sebenarnya nggak masalah sih koma. Biar lebih mudah aja saya jelasinnya, jadi nggak pakai koma. Jadi ini sama dengan kita kalikan. Nah, ada lagi kegiatan di tanggal 29 yaitu transaksi penjualan, di mana di sini menjual 50 produk. Harganya yang mana? Harganya yang ini, yang baru. Kemudian 50 dikali dengan harga yang ini. Barang yang ada di gudang saat ini sisa berapa? 90 dikurang dengan 50. Harganya yang ini totalnya 40 dikalikan 68. Nah, ini adalah transaksi secara reference. Oke, jadi kalau misalnya kita hitung, ini adalah transaksinya. Oke, biar rapi, saya ambil yang ini aja, dan yang ini, kemudian yang ini, ya, tuh, ya, ini saya hapus. Nah, ini 34 ditambah dengan 25, 59. 59 itu dibagi 2 dapatnya 2972. Ini harga yang ini ya, referensinya. Kemudian 2972 ditambahkan dengan 10.000 itu harga 13 kita bagi 2. Nah, ini adalah yang digunakan, harga yang digunakan di reference. Oke, semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.